Menyeleksi karyawan secara berhati-hati tidak menjamin bahwa mereka akan bekerja secara efektif. Bahkan karyawan baru yang berpotensi tinggi tidak dapat melakukan pekerjaan mereka jika mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan atau bagaimana cara melakukannya. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari orientasi atau penyambutan karyawan baru. Orientasi karyawan melibatkan lebih banyak yang disadari sebagian besar orang. Orientasi karyawan adalah prosedur untuk memberikan informasi latar belakang mendasar mengenai perusahaan kepada karyawan baru. 4 hal yang harus dilakukan ketika orientasi untuk karyawan baru. Yang pertama, membuat karyawan baru merasa diterima dan merasa seperti rumah sendiri dan sebagai bagian dari tim. Yang kedua, memastikan bahwa karyawan baru mendapatkan informasi dasar yang berfungsi secara efektif seperti aksesual, kebijakan, dan tunjangan personel serta ekspektasi dalam perilaku kerja. Yang ketiga, membantu karyawan baru memahami organisasi dalam pengertian luas. Yang terakhir, mulai mensosialisasikan orang tersebut ke dalam kultur perusahaan dan cara mereka bekerja. Lalu yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang proses orientasi. Yang pertama, menjelaskan perkara-perkara mendasar seperti jam kerja dan tunjangan. Yang kedua, penyelia melanjutkan orientasi dengan menjelaskan organisasi departemen. Yang ketiga, University Cincinnati karyawan baru menggunakan sebagian waktunya untuk mempelajari misi, organisasi, serta prosedur pemberi kerja mereka yang baru. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang rekan-rekan, selamat siang Bapak Ari. Nama saya Yustian Rambodo, NIM 2015-210-869. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai tujuan proses pelatihan. Secara langsung setelah orientasi pelatihan akan dimulai pelatihan. Pelatihan yaitu berarti memberitahu kepada karyawan baru atau karyawan yang ada keterampilannya yang mereka butuhkan untuk melakukan pekerjaan mereka, seperti memperlihatkan kepada tenaga penjual baru mengenai cara menjual produk Anda. Pelatihan dapat melibatkan pemegang pekerjaan sekarang untuk menjelaskan pekerjaan tersebut kepada karyawan baru atau kelas lama beberapa minggu atau kelas internet. Pelatihan merupakan hal penting, tujuannya untuk menambah ilmu atau menambah wawasan si pekerja tersebut. Manajer harus memahami aplikasi hukum dari keputusan mereka terkait pelatihan, misalnya dalam hal diskriminasi, pelatihan yang lalai dan bayaran lembur. Pelatihan lalai disebut situasi yang memberi kerja gagal untuk memberikan pelatihan yang memadai dan pekerja membahayakan pihak ketiga. Yang kedua yaitu ada menyejajarkan strategi dan pelatihan. Menyejajarkan strategi dan pelatihan yaitu rencana strategis pemberi kerja haruslah mengatur sasaran pelatihannya. Pada intinya tujuannya untuk mengidentifikasi perilaku karyawan yang dibutuhkan perusahaan untuk melaksanakan strateginya. Dan dari sana dapat disimpulkan kompetensi apakah keterampilan pengetahuan yang akan dibutuhkan karyawan. Yang ketiga ada pelatihan dan kinerja. Pelatihan dan kinerja yaitu pelatihan ini berperingkat lebih tinggi dibandingkan penilaian dan umpan balik dan tepat di bawah penetapan sasaran dalam perundingan terhadap produktivitasnya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai melakukan analisis kebutuhan pelatihan. Analisis kebutuhan pelatihan dapat menangani kebutuhan pelatihan strategis atau jangka panjang pemberi kerja dan atau kebutuhan pelatihan saat ini. Yang pertama ada analisis kebutuhan pelatihan strategis. Sasaran strategis berarti bahwa perusahaan tersebut harus mengisi pekerjaan baru. Analisis kebutuhan pelatihan strategis ini mengidentifikasi pelatihan yang akan dibutuhkan karyawan untuk mengisi pekerjaan baru di masa depan.
Yang selanjutnya, analisis kebutuhan saat ini. Kebanyakan upaya pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, khususnya melatih karyawan baru dan mereka yang kinerjanya kurang. Menganalisis kebutuhan pelatihan saat ini tergantung kepada manajer tersebut ingin melatih karyawan yang baru atau karyawan lama atau karyawan yang sudah ada. Yang selanjutnya, analisis tugas. Analisis tugas biasanya digunakan untuk memperkerjakan karyawan yang tidak berpengalaman dan melatih mereka. Tujuannya adalah untuk memberi karyawan baru keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaannya. Analisis tugas di sini berarti studi yang terperinci mengenai pekerjaan untuk mengidentifikasi keterampilan yang spesifik dan yang dibutuhkan. Dan yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manajemen bakat menggunakan profil dan model kompetensi. Praktik manajemen yang terbaik menyarankan untuk menggunakan set kompetensi yang terkait pekerjaan yang sama untuk melatih karyawan dengan yang digunakan dalam merekrut, menyeleksi, menilai, dan membayar. Biasanya, hal ini dimulai dengan merangkum kompetensi manusia yang dibutuhkan pekerjaan tersebut dalam sebuah model kompetensi. Model kompetensi itu sendiri adalah model grafis yang mengonsolidasikan biasanya dalam satu diagram tinjauan posisi mengenai kompetensi yang akan dibutuhkan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dengan baik. Yang selanjutnya, analisis kinerja. Menganalisis kebutuhan pelatihan karyawan yang ada. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk para manajer supaya manajer tidak hanya terpaku dalam sebuah pelatihan. Adanya proses untuk memverifikasi jika terdapat definisi kinerja dan menentukan apakah defisiensi tersebut harus dikoreksi melalui pelatihan atau melalui cara lainnya, yaitu seperti mentransfer karyawan itu sendiri. Dan yang selanjutnya saya akan membahas mengenai mendesain program pelatihan. Dengan hasil analisis kebutuhan, manajer kemudian mendesain program pelatihan. Mendesain berarti merencanakan keseluruhan program pelatihan termasuk tujuan pelatihan, metode penyampaian dan evaluasi program. Dan yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai menetapkan tujuan pembelajaran. Harus menetapkan hal yang dapat diukur mengenai apa yang harus mampu dilakukan oleh peserta pelatihan setelah menyelesaikan program pelatihan dengan berhasil. Yang selanjutnya ada membuat pelajaran atau pembelajaran berarti, membuat transfer keterampilan jelas dan mudah, selanjutnya menguatkan pelatihan, dan yang terakhir memastikan adanya transfer pembelajaran ke pekerjaan. Yang selanjutnya mengembangkan program. Mengembangkan program ini berarti benar-benar merakit isi dan materi pelatihan dari program tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengimplementasikan program pelatihan. Pelatihan on the job atau on the job training, yaitu pelatihan OJT, berarti meminta seseorang mempelajari suatu pekerjaan dengan benar-benar melakukannya. Setiap karyawan harus mendapatkan pelatihan OJT ketika ia bergabung dengan perusahaan. Dan jenis-jenis pelatihan OTJ yaitu pelatihan OJT yang paling dikenal adalah coaching atau metode pemain pengganti. Maksudnya, seseorang pekerja yang berpengalaman atau penyelia dari peserta pelatihan melatih karyawan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses OJT. Proses OJT tersendiri itu ada 4 macam. Yang pertama, siapkan pembelajaran. Yang kedua, presentasikan operasinya. Yang ketiga, lakukan uji coba. Dan yang terakhir, tindak lanjut. Dan pelatihan magang. Proses orang menjadi pekerja terampil, biasanya melalui kombinasi formal dan pelatihan on the job jangka panjang. Dan biasanya di bawah pengawasan seorang pekerja ahli. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran informal.
Survei memperkirakan terdapat sebanyak 80% dari apa yang dipelajari karyawan pada pekerjaan dipelajari secara informal. Pemberi kerja dapat memfasilitasi pembelajaran informal. Dan selanjutnya pelatihan instruksi pekerjaan. Banyak pekerjaan terdiri atas urutan-urutan langkah yang paling baik dipelajari langkah demi langkah. Pelatihan langkah demi langkah ini disebut pelatihan instruksi pekerjaan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kuliah. Cara yang tepat dan tepat untuk memberikan pengetahuan kepada kelompok besar peserta pelatihan. Dan selanjutnya pembelajaran terprogram. Baik medianya adalah sebuah buku, teks, PC, maupun internet. Pembelajaran terprogram ialah menjadi pembelajaran diri langkah demi langkah yang terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, memberikan pertanyaan, fakta dan permasalahan kepada pembelajar. Yang kedua, memberi kesempatan kepada orang tersebut untuk merespon. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik pada akurasi jawabannya dengan instruksi mengenai apa yang harus dilakukan selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Imam Ahmad Ibnu Hambal, NIM 2015-210874 akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Yang pertama adalah permodelan perilaku. Di sini ada 4 tahap dalam permodelan perilaku. Yang pertama, permodelan, yaitu peserta menonton cara hidup atau usaha yang memperlihatkan model yang berperilaku efektif dalam permasalahan. Jadi, peserta yang baru akan diperlihatkan sebuah video bagaimana dalam pekerjaan itu sendiri. Yang kedua adalah permainan peran. Permainan peran adalah mendapatkan peran yang dimainkan dalam simulasi. Jadi, peserta diberi sebuah peran dalam pekerjaan dan dia harus mengerjakannya secara baik dan sebaik-baiknya seperti yang pekerjaan aslinya. Yang ketiga adalah penguatan sosial, yaitu memberi penguatan dalam bentuk pujian dan umpan balik konstruktif. Jadi pembina harus memberikan pujian-pujian agar peserta dapat termotivasi dan lebih baik dalam menjalankan semua perannya. Yang keempat adalah transfer pelatihan. Peserta didorong untuk menerapkan keterampilan baru mereka. Jadi peserta-peserta yang sudah mendapatkan keterampilan baru dari semua bagian acara diharapkan untuk memasukkannya kepada pekerjaan mereka selanjutnya agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya. Yang selanjutnya adalah pelatihan berbasis audiovisual. Pelatihan berbasis audiovisual adalah pelatihan yang biasanya menggunakan DVD, film, atau PowerPoint. Di sini para peserta diajak melihat suatu video atau suatu presentasi tentang bagaimana pekerjaan itu sendiri nantinya yang akan dia kerjakan. Yang selanjutnya adalah pelatihan ruang depan. Peserta pelatihan belajar dengan perlengkapan aktual. Jadi di sini peserta diajarkan dengan menggunakan perlengkapan-perlengkapan yang seharusnya dia gunakan dalam pekerjaan. Jadi di saat dia bekerja nanti dia tidak kaget dan sudah mahir dalam menggunakan segala peralatan-peralatannya. Yang selanjutnya adalah sistem dukungan kerja elektronik. Alat dan keterampilan terkomputerisasi yang mengotomasikan pelatihan dokumentasi dan dukungan telepon. Di sini adalah semua alat-alat yang digunakan untuk bekerja nantinya dan sudah didukung oleh teknologi komputer agar dapat memudahkan pekerja untuk bekerja. Selanjutnya adalah konferensi video, melibatkan pengiriman program melalui saluran pita lebar. Di sini seperti video call atau yang lain yang bisa dilihat dari jarak jauh ataupun di mana saja tempatnya. Selanjutnya adalah pelatihan berbasis komputer atau CBT, pelatihan menggunakan sistem interaktif berbasis komputer.
Di sini kita sudah sering melihatnya di saat anak-anak SD atau SMP melakukan ujian, sekarang sudah memakai CPT. Tidak cuma itu, pegawai PNS pun saat akan masuk PNS juga sudah memakai CPT. Ini dapat memudahkan mereka untuk dijaring dan masuk dengan usaha mereka sendiri. Yang selanjutnya adalah pembelajaran dengan simulasi, pembelajaran dengan keadaan seperti realitas agar dapat lebih mengenai sasaran pelatihan. Jadi kita diajarkan dengan suasana, tempat, dan lain-lain yang seperti saat kita bekerja. Jadi kita tidak akan kaget dan kita akan langsung dapat dengan baik bekerja jika kita bekerja nanti. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi rekan-rekan, selamat pagi Pak Ari. Di sini saya akan melanjutkan dari presentasi teman saya. Nama saya Muhammad Abdul Muid Al-Qairi, NIM 2015-875. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teknik pelatihan seumur hidup dan literasi, meliputi pelatihan literasi, pelatihan tim, meningkatkan kerja melalui SISDM, portal pembelajaran, sistem manajemen, pembelajaran ruang kelas maya, pembelajaran bergerak. Teknik pelatihan seumur hidup dan literasi ini berarti pembelajaran seumur hidup, berarti memberi karyawan pengalaman pembelajaran secara kontinu selama masa kerja mereka dengan perusahaan, tujuan untuk memastikan sebagai contoh, seorang pelayan senior di restoran memperoleh gelar S1 dan mulai berusaha mendapatkan master kerja sosial dengan menggunakan program akun pembelajaran hidup yang ditawarkan pemberi kerjanya. Selanjutnya, pelatihan literasi pemberi kerja biasanya memilih perusahaan swasta seperti Education Management Corporation untuk memberikan pendidikan yang diperlukan. Pendekatan sederhana lainnya adalah meminta mengerjakan keterampilan dasar dengan memberikan latihan menulis. Sebagai contoh, jika seorang karyawan harus menggunakan buku manual untuk mencari tahu cara mengganti suatu bagian, apakah orang tersebut cara penggunaan indeks untuk menemukan bagian yang relevan? Pelatihan tim berfokus pada masalah-masalah teknis interpersonal dan mengidentifikasi dalam hal pelatihan teknis. Misalnya, manajemen mendorong karyawan tim saling mempelajari pekerjaan untuk mendorong penugasan tim yang fleksibel. Pelatihan silang berarti melatih karyawan untuk melakukan tugas atau pekerja yang berbeda dari tugas atau bekerja mereka sendiri dengan melakukan aktivitas membaca, fleksibel, dan rotasi pekerjaan. Banyak pemberi kerja menggunakan pelatihan tim untuk mengembangkan pelatihan petualangan seperti luar ruangan, seperti program outbound untuk mengembangkan kerjasama tim. Selanjutnya, meningkatkan kinerja melalui SISDM. Pelatihan berbasis internet, pemberi kerja menggunakan pembelajaran berbasis internet untuk memberikan hampir semua melatih tenaga kerja penjualan baru. Mereka secara daring dengan menggunakan sistem manajemen pembelajaran Blackboard yang serupa dengan digunakan oleh mahasiswa perguruan tinggi. Portal pembelajaran
adalah bagian dari situs jejaring pemberi kerja yang menawarkan akses daring kepada karyawan pada mata pelajaran pelatihan. Banyak pemberi kerja yang meminta vendor pelatihan daring untuk membuat mata pelajaran. Selanjutnya, portal pembelajaran adalah bagian dari situs jejaring pemberi kerja yang mengeluarkan akses daring kepada karyawan pada mata pembelajaran pelatihan. Banyak pemberi kerja yang meminta vendor pelatihan daring untuk membuat mata pelajaran mereka tersedia melalui portal pemberi kerja tersebut. Selanjutnya, sistem manajemen pembelajaran. Sistem manajemen pembelajaran merupakan lunak khusus yang mendukung pelatihan internet dengan membantu pemberi kerja mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan untuk mewajibkan penyampaian, menilai, dan mengelola pelatihan daring itu sendiri. Selanjutnya, ruang kelas maya. Metode penyajian yang menggunakan piranti lunak, kolaborasi khusus untuk memungkinkan lebih dari satu pembelajaran di tempat yang jauh dengan menggunakan komputer atau laptop mereka untuk berpartisipasi dalam diskusi audio dan visual secara langsung, berkomunikasi melalui teks tertulis, dan belajar melalui materi seperti slideshow PowerPoint. Selanjutnya, pembelajaran bergerak berarti memberikan materi pembelajaran atas permintaan pembelajaran melalui piranti bergerak seperti telepon, seluler, laptop, dan tablet. Selanjutnya, media sosial dan SDM, yaitu pemberi kerja menggunakan media sosial seperti LinkedIn, Facebook, dan Twitter, dan dunia maya seperti Second Life untuk mengomunikasikan berita dan pesan perusahaan. Dan pemberi latihan, sebagai contoh, menggunakan Second Life untuk melatih karyawan baru stasiun bahan bakar. Tujuannya di sini adalah untuk memperlihatkan kepada karyawan baru stasiun pengisian bahan bakar cara menggunakan fitur keselamatan dan tangki penyimpanan bisnis. Tujuannya di sini adalah untuk memperlihatkan kepada karyawan baru stasiun pengisian bahan bakar cara menggunakan fitur keselamatan dan tangki penyimpanan bensin. Terima kasih atas perhatiannya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Selamat siang Pak Hari, selamat siang rekan-rekan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari kelompok saya. Yang pertama yaitu menciptakan pelatihan untuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu menciptakan program pelatihan Anda sendiri. Dalam menciptakan program pelatihan untuk Anda sendiri dibutuhkan 5 langkah, yaitu yang pertama yaitu tentukan tujuan pelatihan. Untuk langkah yang kedua, tuliskan deskripsi secara terperinci tentang pekerjaan tersebut. Yang ketiga, langkah ketiga yaitu kembangkan formulir analisis tugas tersebut. Untuk langkah yang keempat yaitu kembangkan lembar. Untuk langkah yang keempat, kembangkan lembar instruksi pekerjaan. Untuk langkah yang terakhir yaitu langkah yang kelima yaitu Untuk langkah yang keempat, kembangkan lembar instruksi pekerjaan. Untuk langkah yang terakhir yaitu langkah yang kelima yaitu siapkan paket pelatihan untuk pekerjaan tersebut.
untuk selanjutnya menetapkan program pengembangan manajemen, yaitu segala usaha untuk meningkatkan kinerja dengan mengubah sikap atau meningkatkan keterampilan. Strategi dan pengembangan. Proses pengembangan manajemen terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, menilai kebutuhan strategis perusahaan. Yang kedua, menilai kinerja dan keterampilan manajer tersebut. Yang ketiga, mengembangkan manajer tersebut untuk menduduki posisi tersebut. Selanjutnya, penilaian kandidat dan jaringan 9 kotak. Jaringan 9 kotak adalah sebuah alat. Alat ini berguna untuk memperlihatkan potensi dari kinerja suatu manajer dari tingkat yang terendah hingga menengah serta tertinggi dalam sumbu vertikal. Selanjutnya, pelatihan on the job atau manajerial. Pelatihan on the job manajerial, yaitu rotasi pekerjaan, sebuah teknik pelatihan manajemen yang membuat pelatihan on the job manajerial, rotasi pekerjaan, sebuah teknik pelatihan manajemen yang melibatkan pemindahan peserta pelatihan dari departemen satu ke departemen yang lain untuk mengidentifikasi kuat dan lemahnya kemampuan manajer tersebut. Ya. Selanjutnya, pendekatan coaching atau pemain pengganti. Di sini peserta pelatihan bekerja secara langsung dengan manajer senior atau dengan orang yang akan dia gantikan. Dan untuk yang terakhir, pembelajaran tindakan. Pembelajaran tindakan adalah sebuah teknik pelatihan manajemen di mana dia diizinkan untuk bekerja purna waktu untuk menganalisis dan memecahkan masalah di departemen lain. Dalam pembelajaran tindakan terdapat 3 fase, yaitu fase kerangka, forum tindakan, dan yang terakhir sesi akuntabilitas. Sekian presentasi dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Mifta Dewi Arianti, NIM 2015-210877. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelatihan dan teknik pengembangan manajemen di luar pekerjaan. Terdapat teknik of the job untuk melatih dan mengembangkan para manajer. Seperti yang diketahui oleh setiap orang, metode studi kasus adalah suatu metode pengembangan yang mana di sini manajer diberi deskripsi tertulis dari permasalahan organisasi untuk didiagnosis dan dipecahkan. Metode studi kasus ini meminta peserta pelatihan menyelesaikan permasalahan sesungguhnya setelah mempelajari deskripsi, baik tertulis maupun dalam bentuk video. Yang kedua ada permainan manajemen. Permainan manajemen di sini yaitu suatu teknik pengembangan yang mana tim yang terdiri atas manajer-manajer bersaing dengan mengambil keputusan yang terkomputerisasi mengenai situasi simulasi yang realistis. Sebagai contoh, interpret adalah sebuah latihan tim yang menjelajahi komunikasi tim, manajemen informasi, serta perencanaan dan implementasi dari suatu strategi. Cara ini dapat meningkatkan keterampilan komunikasi peserta pelatihan manajemen, membantu mereka untuk mengelola aliran informasi antar individu dan tim secara lebih baik dan meningkatkan keterampilan perencanaan dan pemecahan suatu masalah. Dan yang ketiga, ada seminar di luar. Banyak perusahaan dan universitas menawarkan seminar dan konferensi pengembangan manajemen berbasis situs dan kelas tradisional.
Yang keempat, yaitu program terkait universitas. Banyak universitas memberikan edukasi eksekutif dan program edukasi lanjutan dalam kepemimpinan, kepenyediaan, dan sejenisnya. Contohnya, program manajemen tahap lanjut dari Harvard Graduate School of Business Administration mengilustrasikan program ini. Mahasiswanya sendiri adalah para manajer yang berpengalaman. Program ini sendiri menggunakan kasus dan kuliah untuk memberikan keterampilan dalam manajemen. Yang kelima, terdapat permainan peran. Tujuan dari permainan peran atau yang biasa disebut role playing adalah untuk menciptakan satuan realistis dan kemudian meminta peserta pelatihan untuk mengambil bagian atau peranan dari orang tertentu dalam situasi tersebut. Dan yang keenam yaitu ada executive coach. Di sini banyak perusahaan mempunyai executive coach, yang mana executive coach sendiri yaitu seorang konsultan di luar yang menanyai atasan, rekan sebaya, bawahan, dan terkadang keluarga dari eksekutif tersebut untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan si eksekutif dan kemudian menasehati si eksekutif sehingga ia dapat memanfaatkan kekuatan-kekuatan tersebut dan mengatasi kelemahan-kelemahannya. Dan selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen bakat dan penugasan pengembangan diferensial. Di lingkungan zaman sekarang yang kompetitif, praktik sumber daya manusia yang biasa untuk mengalokasikan kesempatan perkembangan dan sumber daya langka lainnya di seluruh dewan atau berdasarkan hanya pada kinerja menjadi kurang beralasan. Acap kali lebih masuk akal untuk secara aktif mengelola proses tersebut dengan memfokuskan lebih banyak sumber daya pemberi kerja pada karyawan yang kritis, misi yang dianggap oleh manajemen puncak paling krusial untuk pertumbuhan pemberi kerja di masa depan. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, selamat pagi Pak Ari. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen bakat dan penugasan pengembangan. Yang pertama, diferensial. Di lingkungan zaman sekarang yang kompetitif, praktik SDM yang biasa untuk mengalokasikan kesempatan perkembangan dan sumber daya langka lainnya di seluruh daerah. Saya mengambil contoh, peserta pelatihan berpotensi tinggi dalam mengeram nasihat dan penilaian secara rutin dari pelatih yang berasal dari luar perusahaan. Yang kedua, perubahan strategis, yaitu perubahan haluan organisasi dimulai dengan perubahan dalam strategi, misi, dan visi untuk memperbarui yang kedua yaitu perubahan strategis. Perubahan strategis adalah perubahan haluan organisasi dimulai dengan perubahan dalam strategi, misi, dan visi perusahaan di sini. Dan di sini saya mengambil contoh strategi untuk memperbarui dengan merampingkan proses pengembangan produk Nokia dan dengan menjalin tekanan dengan Microsoft. Proses perubahan Lewin. Yang dimaksud dengan proses perubahan Lewin adalah proses dasar untuk menerapkan perubahan dengan perlawanan minimal. Bagi Lewin, semua perilaku dalam organisasi merupakan produk dan dua jenis kekuatan mereka yang berusaha mempertahankan status quo dan mereka yang mendorong perubahan. Yang ketiga, pencairan menghadirkan permasalahan atau peristiwa provokatif untuk membuat orang mengenali produknya. Yang keempat, perencanaan berarti pengembangan perilaku, nilai-nilai, dan sikap yang baru. Manajer dapat melakukan hal ini melalui perubahan struktur organisasi. Yang selanjutnya yaitu pembekuan kembali, membangun penggunaan untuk memastikan bahwa organisasi dan tergelincir kembali ke cara
kembali ke cara yang benar dari kerja lamanya. Selanjutnya yaitu memimpin perubahan organisasi atau proses. Yang pertama, membangun rasa urgensi. Membangun rasa urgensi adalah sebagian besar manajer memiliki dan memulai dengan menciptakan rasa urgensi, memberikan laporan analisis kepada para eksekutif yang menjelaskan mengenai akhir dari perusahaan yang sudah diatur. Yang kedua yaitu memobilisasi komitmen. Memobilisasi komitmen adalah dengan membangun rasa urgensi, menciptakan rasa. Contohnya, CIO dapat memberikan laporan analisis berupa fisik kepada para eksekutif yang menjelaskan mengenai akhir dari perusahaan. Yang ketiga, menciptakan koalisi pemandu, yaitu menciptakan koalisi pemandu yang beranggotakan orang-orang yang berpengaruh dalam perusahaan itu. Yang keempat, ada mengembangkan dan mengklarifikasi. Yang kelima, membantu karyawan. Dan yang keenam, mengonsolidasikan keuangan dan menghasilkan lebih banyak perusahaan. Yang terakhir yaitu pengembangan organisatoris atau pendekatan khusus terhadap perubahan organisasi yang mana karyawan sendiri merumuskan dan menerapkan perusahaan yang diperlukan. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai pengembangan organisatoris. Terdapat banyak cara untuk mengurangi perlawanan terhadap perubahan. Di antaranya adalah manajer harus memberikan imbalan atau sanksi terhadap para karyawannya dengan menjelaskan, memberikan pidato, maupun bernegosiasi terhadap perubahan tersebut. Pengembangan organisatoris atau organizational development yaitu proses perubahan melalui perumusan perubahan yang diperlukan dan penerapannya oleh karyawan. Acapkali dengan bantuan konsultan terlatih. Selanjutnya adalah organizational development terdiri atas 4 karakteristik, yaitu yang pertama adalah OD biasanya melibatkan riset tindakan. Yang kedua adalah OD menerapkan ilmu pengetahuan keperilakuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Yang ketiga adalah OD mengubah organisasi dengan arah tertentu menuju arah pemberdayaan atau pemecahan permasalahan yang lebih baik. Terdapat 4 kategori dasar aplikasi OD, yaitu yang pertama adalah aplikasi proses manusia yang bertujuan untuk memberikan karyawan wawasan dan keterampilan yang diperlukan untuk menganalisis perilaku mereka. Yang kedua adalah intervensi terstruktural, yaitu karyawan mengumpulkan data mengenai struktur organisasi, kemudian mendesain ulang bersama dan menerapkan yang baru. Yang ketiga adalah manajemen sumber daya manusia, yaitu riset tindakan yang memungkinkan karyawan menganalisis dan merubah praktik sumber daya manusia, sasaran yang meliputi sistem penilaian kerja. Yang keempat adalah aplikasi strategis. Riset tindakan untuk memperbaiki manajemen strategis adalah sebuah perusahaan. Di antaranya ada 4 langkah, yaitu yang pertama menganalisis strategi dan kultur organisasi. Yang kedua adalah memilih strategi dan kultur strategi. Yang ketiga adalah mendesain rencana perubahan strategis. Sedangkan yang terakhir keempat adalah mengawasi penerapan perubahan strategis tersebut. Selanjutnya yaitu mengevaluasi upaya pelatihan. Terdapat 2 masalah mendasar yang harus ditangani ketika mengevaluasi pelatihan, yaitu pertama, desain dari studi evaluasi. Di sini Anda mengambil serangkaian ukuran kinerja sebelum dan sesudah program pelatihan. Ini dapat memberikan wawasan terhadap efektivitas program tersebut. Selanjutnya yang kedua adalah pengaruh pelatihan yang harus diukur. Yang dimaksud di sini adalah manajer dapat mengukur 4 kategori dasar hasil atau pengaruh pelatihan. Yang pertama yaitu melalui reaksi, yang kedua melalui pembelajaran, yang ketiga melalui perilaku, dan yang terakhir adalah melalui hasil. Jadi mengevaluasi hal-hal ini adalah mudah, atau Anda dapat menilai pembelajaran peserta pelatihan dengan menguji pengetahuan baru mereka. Terima kasih atas presentasi dari kelompok kami dan selamat siang.